Bab 1404, aku hanya tidak ingin kalah. Agam menunjuk ke arah utara dan berkata, Palagan ibu kota kekaisaran berguna untuk menjaga negara. Sekarang kalau ada musuh eksternal yang merajalela dan internal merasa khawatir, apa yang telah kalian lakukan? Apa yang bisa kalian lakukan? Sejujurnya, ketika aku pertama kali mengenal 9 alam surgawi, aku tidak seperti ini. Kesenjangan antara kalian dan aku terlalu jauh. Apa peran keberadaan kalian saat ini sama dengan misi kalian? Menghadapi pertanyaan Agam, Windu tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan melihat fakta bahwa dia menolak untuk mengakuinya. Sangat nyaman untuk membodohi diri sendiri dan orang lain. Sangat bangga terjebak di dunia kecil dan memiliki mimpimu sendiri, tapi melakukannya menodai gelarmu sebagai ketua palagan terkuat. Agam mematikan puntung rokok dan menatap Windu dengan tenang. Izinkan aku bertanya satu hal terakhir. Apa kamu benar-benar ingin menjadi orang yang kamu pikirkan di hatimu dan terus berada di posisi ini dengan gelar ketua palagan terkuat dari 9 alam surgawi? Napas Windu menjadi sesak. Dia menatap lekat pria di depannya. Saat mengingat kembali apa yang dipikirkannya ketika menerima arahan dari Reno tadi malam, dia menyadari bahwa pandangannya terlalu sempit. Dia telah membuat keputusan yang paling bodoh, paling tidak masuk akal, dan paling tidak tahu diri. Kalau kamu ingin menjadi pahlawan, tunjukkan tanggung jawab dan keberanian yang seharusnya dimiliki seorang pahlawan. Kamu, Windu, memiliki kesempatan dan kualifikasi ini. Semuanya tergantung pada bagaimana kamu memilih. Dengan lambaian tangan Agam, 15 fragmen jejak patuna perlahan muncul. Ini adalah. Sebagai ketua 9 alam surgawi, Windu tentu mengetahui keberadaan fragmen jejak patuna. Melihat 15 lampu perak, mereka terang seperti bintang. Tidakkah kamu bertanya mengapa Zack dan yang lainnya menjadi begitu kuat? Jawabannya ada di sini. Pada saat yang sama, izinkan aku memberitahumu hal lain. Kekuatan anggota dari Palagan Wilayah Timur dan Kota Dranar jauh lebih dari itu. Kalau kalian tidak datang hari ini, kalian bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk bertemu mereka di masa depan. Aku percaya. Windu mengangguk kaku dan menatap Agam dengan tatapan rumit. Apa kamu ingin membantu latihan kultivasi Palagan Ibu Kota Kekaisaran? Kami akan menjadi kaki tangan dan bekerja untukmu. Terserah bagaimana kamu memikirkannya, bisa dibilang aku membuat lingkaran kecil atau pasukan khusus. Banyak orang yang sudah salah paham padaku, tambah kamu satu tidak ada apa-apanya. Agam menyeringai dan berkata, tapi ada satu hal yang kamu tidak boleh salah paham. Kamu tidak boleh mengatakan bahwa apa yang telah aku lakukan untuk kalian hanya untuk diriku sendiri. Kalau aku benar-benar melakukannya untuk diriku sendiri, kenapa aku harus berbicara omong kosong denganmu di sini? Kenapa aku harus pergi ke wilayah timur, Kota Dranar, dan menemukan dirimu, Windu? Windu masih memiliki beberapa keberatan di dalam hatinya, jadi Agam tersenyum dan bertanya, apa menurutmu aku menyukai fondasi dan bakatmu? Windu sedikit tersipu. Dia berpikir begitu. Agam menebaknya, tetapi dia tidak mempermasalahkannya sedikitpun. Dia hanya meletakkan tangannya di belakang punggung dan melihat ke kejauhan dan bertanya. Windu, apa pendapatmu tentang kekuatanku? Kamu harus jauh melampaui Komandan Yipno. Pada saat yang sama, kamu memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai penanggung jawab 6 arah. Windu menjawab dengan jujur. Inilah yang dia ketahui. Penanggung jawab 6 arah? Agam tersenyum pelan. 15 fragmen jejak patuna mengelilinginya. Pola naga berwarna perak yang halus muncul di keningnya dan matanya mencerminkan bayangan penguasa neraka. Aura yang luas dari tubuh Agam seperti makhluk ilahi yang turun ke dunia. Dengan percikan, Windu ambruk ke tanah dan menatap Agam dengan ngeri. Sejujurnya, aku pernah bertarung melawan 3 orang Jericho, Ersan, dan Deswan. Dulu, kekuatanku setara dengan mereka. Sekarang aku bisa membunuh mereka. Windu membuka mulutnya dengan ngeri. Membunuh 3 master dari 6 arah? Kata-kata itu terdengar sangat arogan. Namun, dia bisa merasakan penindasan yang belum pernah dia alami sebelumnya dari Agam. Kata-kata bantahan baru saja sampai di bibirnya, tetapi ditelan paksa kembali olehnya. Izinkan aku memberitahumu fakta menyedihkan lainnya. Kalau aku ingin melatih sekelompok orang yang benar-benar setia padaku, aku dapat mengeluarkan ratusan penjaga gerbang neraka dari dunia bawah dan membiarkan mereka berinkarnasi menjadi manusia. Dengan banyaknya teknik kultivasi rahasia yang telah aku kuasai, serta fragmen jejak patuna, aku dapat membuat sekelompok orang yang 100 kali bahkan 1000 kali lebih kuat dari kalian dalam waktu singkat. Agam melambaikan tangannya lagi dan situasi di depan Windu berubah. Sesampainya di aula perunggu cemerlang yang tak ada habisnya, dia melihat puluhan ribu hantu. Dia berbalik dengan tiba-tiba dan situasi yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan matanya melalui gerbang perunggu. Dia dapat melihat semuanya dan memandang rendah makhluk tak dikenal di dunia bawah. Deng! Sebuah bel berbunyi dan Windu tiba-tiba kembali ke dunia nyata.
Dia berkeringat dingin. Kamu, lalu kenapa kamu mencari kami? Windu bertanya dengan tercengang dan tidak percaya. Jelas-jelas Agam memiliki kekuatan dan modal untuk melakukan itu. Kenapa dia repot-repot mencari mereka? Ada dua alasan. Agam tidak menyembunyikannya. Pertama, karena sebab dan akibat. Kalau aku menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk ikut campur di dunia bawah, sebab dan akibat baru pasti akan muncul. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi kemudian hari. Kedua, sebelum kalian bergabung dengan 9 alam surgawi, perilaku kalian sudah disaring dengan ketat. Aku lebih percaya pada kalian. Windu bertanya dengan heran. Aku tidak mengerti poin pertama, tapi poin kedua, apa kamu begitu yakin bahwa kami tidak akan memberontak? Kalian pasti akan berubah setelah mendapatkan kekuatan. Tidak diragukan lagi, pikiran, watak, dan penglihatan kalian pasti akan berubah. Agam tertawa. Lalu? Windu bahkan lebih tercengang. Tidak ada hal yang mutlak, apalagi kesempurnaan. Mungkin tidak bisa diprediksi dalam 5 atau 10 tahun, tapi dalam 50 tahun atau 100 tahun ke depan, pasti akan menanam benih bencana kalau mempromosikan kalian, tapi ketika saat itu tiba, bukan aku yang akan menghukum kalian, tapi hukum sebab dan akibat. Maksudmu memulihkan sebab akibat? Kamu pikir kamu akan menang begitu saja? Windu juga mengetahui identitas Agam dan apa yang dia lakukan saat ini. Aku tidak ingin menang, aku hanya tidak ingin kalah. Melihat senyum cerah dan santai Agam, Windu sangat memahami bahwa masalah ini sama sekali tidak mudah, bahkan pelarian sempit. Namun, Agam tidak mempertimbangkan ini. Dia hanya ingin melakukannya. Alih-alih berpikir tentang hal itu. Setelah banyak bicara, mulutku kering. Kembali dan bayar biaya sekolah, kemudian beri aku 2 batang rokok Dewa Perang. Agam segera menjadi serius lagi. Bertemu dengan tatapan heran Windu, Agam bertanya. Beri jawaban singkat dan cepat, apa kamu memilih untuk pulang dan menjual ubi jalar atau menyerahkan nyawamu untuk medan perang? Pilih salah satu. Windu terdiam lama dan bertanya. Berapa harga sekilo ubi jalar tahun ini? Apa bisa menghasilkan uang kalau menjualnya? Agam terdiam. Aku hanya bercanda denganmu. Windu tertawa. Dia sudah membuat keputusan dan berkata, berapa banyak orang yang kamu inginkan? Aku akan memberikannya padamu. Termasuk dirimu, 24 orang. 24. Aku bisa menawarkan lebih. Kamu mungkin salah paham. Maksudku batasnya 24 orang. Kalau 24 ini tidak memenuhi syarat, mungkin hanya 12 orang, atau beberapa orang. Agam menjawab pelan. Kamu dapat menangani masalah ini sendiri. Juga, katakan pada mereka bahwa ini bukan pekerjaan yang baik dan ada risiko dalam melakukan apapun. Kamu dapat terlebih dahulu bertanya pada Zack dan yang lainnya apa yang telah mereka lakukan selama periode waktu ini. Berpikirlah dengan jernih sebelum memilih. Kalau bergabung dengan 9 alam surgawi, sama dengan mengikat kepalamu di ikat pinggangmu dan menyerahkan kepalamu pada musuh. Kamu harusnya mengerti kalau aku menjelaskannya begitu, bukan? Mulut Windu berkedut. Apa yang kamu gambarkan benar-benar tepat. Aku mungkin mengerti dan aku sudah memiliki kandidat. Saat kembali, Windu menarik orang-orang dari palagan ibu kota kekaisaran ke tempat lain untuk membicarakan secara detail. Yipno menemui Agam dan berkata, Nak, aku bisa membantumu menyembunyikan kejadian ini, tapi kamu harus memberitahu aku apa yang akan kamu lakukan. Agam sudah menjadi sasaran 6 arah dan kekuatan lainnya. Mengetahui kejadian ini tidak hanya untuk melindungi Agam, dia juga melindungi Windu dan yang lainnya. Mereka memiliki kerabat, kekasih, dan anggota keluarga. Jika mereka tidak bersiap terlebih dahulu, mereka akan dengan mudah menjadi sasaran musuh. Bab 14 5 Januari Gan sampai mati, pukul sekuat tenaga. Yipno juga termasuk orang yang pandai menemukan dan menggunakan kembali bakat, jadi Agam tidak menyembunyikan. Aku ingin membentuk tim prajurit surgawi. Tidak melekatkan diri pada posisi apapun, hanya untuk melanjutkan niat awal 9 alam surgawi. Yipno membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum masam. Aku sudah menebaknya ketika kamu mengerahkan wilayah timur dan kota Dranar. Tapi, palagan ibu kota kekaisaran berbeda dari yang lain. Singkatnya, kalau kamu ingin melakukannya, kamu tidak perlu meninggalkan alasan apapun dan jangan berikan ruang bagi mereka yang menentangnya, biarkan mereka benar-benar takut. Agam mengangguk dan berkata, tentu saja. Karena mereka setuju, tentu saja aku harus bertanggung jawab atas mereka dan keluarga mereka. Tatapan Yipno penuh kekaguman. Dia menyadari bahwa kekhawatirannya berlebihan. Pria ini bukan lagi anak kecil, dia telah tumbuh menjadi naga sejati. Apa kamu perlu bantuan? Apa kamu ingin mengerahkan ke 6 palagan lainnya? Tanya Yipno. Prajurit tidak butuh banyak, tapi harus berkualitas tinggi. Mungkin akan dikembangkan setelah dapat sumber daya di masa depan. Agam tersenyum dan berkata,
Pada saat yang sama, Taufik juga akan membawa orang untuk bergabung. Senior Yipno, kamu akan segera melihat 9 alam surgawi yang berbeda. Yipno menghela napas dan berkata, kamu benar. 9 alam surgawi saat ini sudah jauh dari pengadilan saat didirikan. Saatnya melakukan perubahan. Kamu adalah satu-satunya di dunia yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Agam tersenyum. Saat dia hendak berbicara, sebuah bola menghantamnya secara langsung. Agam menghindar ke samping. Yipno tidak menghindar dan terkena lemparan itu. Panglima tertinggi, kecepatan reaksimu tidak bagus. Kata Zack dengan malu sambil mencengkeram bola di tangannya. Apa yang kalian lakukan? Agam menunjukkan raut wajah gelap. Pertarungan lempar bola. Delia yang ingin main. Zack menggaruk kepalanya. Oh, Delia yang ingin bermain. Baiklah, mari kita bermain bersama. Agam melihat Delia bermain pertarungan lempar bola dengan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata dengan suara lemah lembut. Kepala instruktur, ayo bergabung dengan kami. Lempar dia, lempar dia. Gardi dan yang lainnya sangat bersemangat. Ini adalah salah satu dari sedikit kesempatan untuk bermain adil dengan Agam. Puluhan pria bergabung dalam pertempuran dan bermain dengan gembira. Jangan hanya melempar diliku. Ini adalah balas dendam pribadi. Sialan, siapa yang menggunakan batu? Sialan! Situasi itu penuh dengan kata-kata memarahi. Yipno sedang berdiri saat Sudin berjalan mendekat dan berkata, Yipno, pemuda mana yang pernah kamu lihat yang sekuat Agam? Tidak ada yang bisa menandinginya. Pernahkah kamu melihat orang yang begitu kuat yang melakukan pertarungan lempar bola dengan bawahannya? Belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang akan kamu katakan sekarang? Sudin memandang Yipno. Sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah bersenang-senang, Agam membawa Delia kembali ke villa terlebih dahulu. Dia meminta Vero untuk memandikan Delia dengan air hangat. Jika tidak, pasti akan masuk angin sesudah bermain dengan angin kuat di luar. Adapun Zack dan yang lainnya, mereka tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Mereka semua melepas baju dan berdiri dengan postur militer. Pada saat yang sama, Agam juga menekan kekuatan spiritual mereka yang membuat mereka merasakan dingin tanpa pertahanan kekuatan spiritual. Itu yang namanya merasakan alam. Pada pukul 4 sore, Windu membawa orang-orang bersamanya. Termasuk dirinya, totalnya ada 24 orang. Kahar yang merupakan wakil ketua juga ada di antara mereka. Untuk konflik sebelumnya, Agam tentu tidak mengingatnya. Normal jika manusia memiliki sikap arogan dan kompetitif. Jika dia tidak memiliki keinginan dan memiliki kepribadian yang lembut dan baik, Agam akan makin meremehkannya. Yang Agam inginkan adalah sekelompok harimau ganas. Sekelompok harimau yang kelaparan yang ingin sekali membunuh kelompok musuh. Agam mengitari daerah itu dan membiarkan Windu dan 23 orang lainnya bertarung dengan anggota wilayah timur dan kota Dranar secara bergantian. Hanya ada satu kriteria. Jangan pukul sampai mati. Namun, pukul dengan sekuat tenaga. Begitu dia mengatakan ini, raut wajah Windu dan yang lainnya menjadi jelek. Namun, karena itu adalah perintah Agam, kalaupun ada lautan api di depan, mereka tetap harus berusaha bergegas masuk. Pertempuran selesai dalam waktu kurang dari 10 menit setiap kali. Agam hanya butuh beberapa saat untuk menyembuhkan mereka dan melemparkan diri mereka ke dalam pertempuran lagi. Mula-mula, anggota palagan ibu kota kekaisaran sedikit khawatir. Namun, setelah 2 atau 3 kali, mereka mulai menjadi kecanduan. Karena mereka menyadari bahwa setiap kali luka serius disembuhkan, kekuatan mereka akan selalu meningkat sedikit ke tingkatan yang berbeda. Potensi manusia sangat besar. Orang biasa yang terluka parah dan sekarat, kalaupun mereka sembuh, sangat mudah untuk merusak fondasi mereka. Namun, Agam menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk menjadikan obat. Cedera eksternal dan luka dalam ini bisa disembuhkan dengan sempurna. Ini adalah fondasi kesenjangan Agam. Saat malam, Taufik datang bersama beberapa orang. Begitu orang-orang ini berdiri di sini, terlepas dari kekuatan atau energi kematian mereka, mereka bisa mengalahkan palagan ibu kota kekaisaran. Bahkan wilayah timur dan kota Dranar juga jelas tertinggal. Datang tradisi. Setelah orang-orang ini datang, Agam meminta mereka untuk bertarung dengan wilayah timur dan kota Dranar. Sekarang Zack, Gardi, dan yang lainnya tidak bisa tertawa lagi. Meskipun mereka pernah bertempur melawan keluarga Budiono dan klan Wanara, orang-orang Taufik adalah veteran pasukan naga api dan termasuk jajaran garda depan. Mereka pernah bertempur di banyak medan perang. Apalagi kekuatan gabungan mereka sangat tangguh. Sebagai dewa perang naga api, Taufik memiliki kekuatan alam kemuliaan tingkat 5. Tidak banyak bawahannya, paling banyak hanya ada 234 orang. Bisa dibayangkan bahwa semua adalah eksistensi yang telah merangkak keluar dari lautan mayat.
Kekuatan rata-rata 30 orang mencapai tingkatan alam langit tingkat 8 atau 9 dan 3 orang mencapai alam kemuliaan. Tidak heran jika tidak ada yang berani bermain-main dengan Taufik di ibu kota kekaisaran. Walaupun dia sudah pensiun, jiwa militernya masih ada di sana. Pasukan naga api adalah abadi. Bahkan pasukan tingkat pertama dari ibu kota kekaisaran tidak akan berani memprovokasinya. Aku ingat bahwa pensiunan bawahanmu tidak hanya 30 ini, bukan? Berdiri di luar lingkaran dan melihat medan perang yang menyedihkan di dalam, Agam bertanya dengan samar. Aku masih belum jelas tentang tugas di sini. Kalau ceroboh, pasti akan jatuh ke jurang puluhan ribu meter. Tinggalkan beberapa untuk pasukan naga api, tidak bisa habiskan semuanya. Taufik berkata dengan ekspresi marah. Begitu suaranya terdengar, suara langkah kaki tergesa-gesa datang dari belakang. Dewa Perang! Seorang pria berlutut dengan satu lutut di belakangnya dan wajahnya penuh tekad. Agam melihat ke belakang. Dia tahu bahwa orang itu adalah penjaga pribadi Taufik yang dilihatnya di kedai sebelumnya yang bernama Louis. Ketika pertama kali bertemu Stefani, dia yang datang ke kota ketika menelepon. Taufik mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Louis, bukankah aku menyuruhmu untuk tinggal di kedai dan jangan bergerak? Kamu bahkan tidak mendengarkan perintahku. Dewa Perang, tentu saja aku akan mendengarkan perintahmu, tapi kalaupun kamu memukuliku sampai mati, aku tidak akan pernah kembali. Louis bersikeras. Sial, kenapa kamu begitu keras kepala? Taufik berteriak dengan marah. Dewa Perang! Kamu! Taufik sangat marah sehingga dia ingin menendangnya. Agam menghentikan. Taufik marah, kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Louis, ayahmu ikut denganku selama 18 tahun dan dia meninggal. Kamu adalah satu-satunya keturunan yang ditinggalkan oleh ayahmu. Kamu harus bersikap baik. Selain itu, kamu memiliki hubungan yang dalam dengan Carla. Aku tahu bahwa kalian sudah mendapatkan akta nikah dan akan mengadakan pernikahan bulan depan. Apa kamu ingin dia menjanda? Bab 1406 akan membuat kalian mengakuinya. Aku bisa menceraikannya. Louis berusaha keras. Sialan! Apa menurutmu pernikahan itu lelucon? Taufik ingin menendang lagi, tetapi kali ini Agam tidak menghentikannya. Taufik mengangkat kakinya di udara dan memelototi Agam. Kenapa kamu tidak menghentikanku? Tendang saja. Aku juga marah saat dia mengatakan itu. Agam menatap sinis. Taufik terbatuk kering dan berkata pada Agam. Situasinya seperti ini. Seperti yang kamu lihat, aku memanggil 30 orang ini dan kemampuan mereka bukanlah yang paling luar biasa, tapi mereka semua adalah anak tunggal. Mereka tidak memiliki istri dan anak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi, yang lain tidak senang dengan ini. Sampai sekarang, aku masih mematikan ponselku. Memang cukup merepotkan. Yang kamu katakan sangat benar. Tidak bisa membiarkan ibu dan istri mereka menangis, tolong tenangkan mereka. Kata Agam. Dewa Perang! Louis berbicara lagi. Bangunlah. Kata Agam. Louis mengabaikan dan menatap Taufik. Taufik berteriak marah. Nak, kamu lihat dengan jelas. Apa kamu berpikir aku sangat hebat? Biarkan ku beritahu, dibandingkan dengannya, aku bukan apa-apa. Kalau kamu ingin datang, hal pertama yang perlu kamu pelajari adalah kamu harus terlebih dahulu mengikuti perintahnya. Jangan memandang tinggi diriku. Agam melirik dengan ekspresi dingin. Taufik menyeringai dan melihat ke arah Louis. Baru setelah itu, Louis berdiri. Kamu masih ingat denganku, bukan? Tanya Agam. Louis mengangguk tanpa adanya sedikit pun ketakutan di matanya. Walaupun dia pernah menyinggung Agam. Lalu, apa kamu tahu tujuanmu ke sini? Aku tahu. Bunuh musuh, hadapi Hinata, dan lindungi. Karena kamu tahu, lalu kamu masih mengucapkan kata-kata itu barusan? Agam menyela dengan tajam, matanya dingin dan dia berkata. Manusia harus Agam menyela dengan tajam, matanya dingin dan dia berkata. Manusia harus bertanggung jawab untuk diri sendiri sebelum kamu dapat bertanggung jawab untuk orang lain. Hari ini kamu dapat menelantarkan istri dan anakmu, bagaimana dengan besok? Apa aku berani menggunakan orang sepertimu? Louis terkejut dan rasa bersalah yang mendalam muncul di matanya. Aku tidak perlu kamu memiliki cinta atau ide yang besar. Izinkan aku memberitahumu. Yang paling harus kamu lindungi ketika kamu menjadi lebih kuat adalah orang tua, istri, anak, baru kemudian orang lain. Mengerti? Louis menjawab dengan keras. Karena kamu mengerti, kamu sudah boleh kembali. Louis langsung tercengang.
Taufik diam-diam mengacungkan jempol pada Agam. Tapi, nggak ada tapi. Memiliki gairah tentu saja hal yang baik, tapi kamu harus lebih memperhatikan mereka yang mencintaimu dan mereka yang kamu cintai. Ketika situasinya lebih stabil dan situasinya lebih aman, kembalilah. Aku yakin bahwa kamu tidak akan pernah tertinggal dari orang lain. Melihat tatapan dingin Agam, Louis tidak bisa berkata-kata sejenak. Apa yang dia janjikan padamu, pasti akan dia penuhi. Kembalilah. Aku masih menunggu untuk meminum jamuan pernikahanmu. Taufik melambaikan tangannya sambil berteriak marah. Louis menggeliat bibirnya. Dia menghela napas dan bangkit. Kemudian, dia membungkuk dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Latar belakang Louis sangat bagus, tapi ayahnya meninggal dalam pelukanku. Aku berjanji pada ayahnya untuk menjaga bocah ini dengan baik. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan punya wajah untuk turun menemui ayahnya di masa depan. Taufik memukul mulutnya. Agam mengangguk acuh tak acuh dan berbalik untuk melihat ke dalam lingkaran. Situasi pertempuran pada dasarnya stabil. Meskipun Zack, Gardi, dan yang lainnya bergabung menghadapi pasukan naga api dan hampir tidak memiliki kesempatan untuk melawan, mereka bekerja sama dengan perubahan 10 arah. 10 orang dalam satu tim, 8 orang dalam satu kelompok. Kekuatan melonjak dan kedua belah pihak benar-benar membentuk situasi jungkat-jungkit pendek yang sulit dipecahkan untuk sementara waktu. Berhenti! Agam memasuki arena dengan transmisi suara dan secara paksa menekan semua aura dari ratusan orang ini. Semua orang dari pasukan naga api menoleh dengan ngeri dan menatap Agam dengan heran. Dalam hal kekuatan dan aura, bahkan lebih kuat dari pasukan naga api mereka. Siapapun yang terluka, berbaris. Agam berkata pelan, tetapi tidak ada yang benar-benar menanggapi. Tidak ada yang mengakui bahwa luka mereka perlu disembuhkan. Sudut mulut Agam sedikit terangkat. Yang bisa bergerak, berdiri di sebelah kiri. Yang tidak bisa bergerak, biarkan seseorang memapah ke kanan. Jangan mencoba untuk teguh sekarang. Kalau kalian meninggalkan luka, fondasi kalian pasti akan frustrasi selanjutnya. Kalian dapat mempertimbangkan sendiri. Apa harga diri atau kekuatan lebih penting? Mendengar bahwa terkait dengan kekuatan, Zack, Gardi, dan yang lainnya bergerak duluan. Mereka tahu bahwa Agam bukannya tanpa tujuan. Melihat orang-orang dari Palagan wilayah timur dan kota Dranar telah bergerak, Palagan ibu kota kekaisaran tidak dapat berlakon lagi. Mereka pun saling membantu untuk membagi sisi kiri dan kanan. Anggota pasukan naga api sebanyak 30 orang tidak terluka parah. Mereka saling memandang dan memilih untuk berdiri di sebelah kiri. Tanpa sedikit pun omong kosong, Agam mengangkat tangan kirinya. Dalam sekejap, angin dan awan berubah. Aura luas yang tidak dapat mereka fahami datang seperti tekanan gunung Tampi. Tidak peduli siapa itu atau kekuatan apa yang dimilikinya, jiwa bergetar dan pikiran menjadi kosong. 4 lingkaran cahaya muncul di depan telapak tangan Agam dan meluncurkan penilaian hidup tingkat keempat. Auranya sangat luas dan keempat lingkaran cahaya itu terlihat dengan mata telanjang. Keempat lingkaran cahaya itu terbelah dan mengembang ratusan kali. Mereka melayang di atas kepala semua orang dan terus-menerus menumpahkan cahaya putih. Luka-luka mereka pulih dengan kecepatan yang dapat dilihat mata telanjang. Anggota dari 3 Palagan telah menerima penilaian dan penyembuhan yang sama, tetapi mereka telah mempersiapkan diri sebelumnya. Semua anggota pasukan naga api tercengang. Karena mereka menyadari bahwa bukan hanya luka yang baru saja disebabkan, tetapi bahkan luka lama yang ditinggalkan sebelumnya juga telah pulih. Ketika pengadilan selesai, aura semua orang meledak satu demi satu. Seperti gunung berapi yang meletus dengan ganas dan menyesakkan. Semua sudah siap? Tanya Agam. Sudah siap? Anggota dari Palagan wilayah timur dan kota Dranar berteriak serempak. Wajah mereka penuh darah dan kegembiraan. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Anggota dari Palagan ibu kota kekaisaran dan pasukan naga api agak tercengang. Namun, mereka semua bergema. Ikutlah denganku. Agam menginjak kehampaan dan berjalan menuju aliran gunung seperti berjalan santai. Semua orang tidak ragu dan langsung mengikuti. Pak Taufik, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Seorang pria tampan dengan wajah seperti pisau menyusul dan bertanya. Orang itu adalah Fatur. Dia adalah salah satu ahli terbaik di pasukan naga api. Kekuatannya telah mencapai alam kemuliaan tingkat 2 akhir. Dia berada di peringkat 5 besar. Kamu bertanya pada orang yang salah. Di sini, aku bukan ketua, aku juga hanya salah satu dari kalian. Jawab Taufik pelan. Tapi, Pak Taufik, kami tidak berkenan pada orang lain, hanya kamu. Fatur tertawa. Meskipun kekuatan Agam besar, prestasi seseorang bukanlah sesuatu yang dapat dibangun hanya dengan kekuatan. Tidak berkenan? Dia akan membuat kalian berkenan nanti.
Taufik tersenyum aneh dan memiliki pemikiran untuk menonton kesenangan. Melihat arah mereka berlari, dia mungkin bisa menebak apa yang akan dilakukan Agam. Bahkan dirinya saja mungkin tidak bisa menahan, apalagi anak-anak ini. Di dalam aliran gunung, meskipun roh naga sudah menyatu dengan Agam, masih ada sebagian dari energi naga yang tersisa. Ketika mereka turun ke aliran gunung, mereka merasakan makin banyak energi naga saat mereka turun. Mereka tidak bisa bernapas. Kalaupun ada sedikit yang tersisa, itu sudah cukup bagi mereka untuk tahan. Jika bukan karena perintah, mereka bahkan memiliki niat untuk menyerah. Akhirnya, mereka sampai di bawah. Langit terbuka dan bumi muncul di hadapan mereka. Tempat ini tidak bisa dibedakan. Tanpa dukungan aura mereka bisa melayang di udara. Yang lebih mengejutkan mereka adalah peti mati perunggu besar digantung di tengah. Situasi sangat tebal dan menyesakkan. Semua orang tampak terdiam ketika mereka sampai di sini. Satu persatu dari mereka menekan napas dan melihat sekeliling dengan waspada. Berada di sini seolah hidup mereka bukan lagi milik mereka sendiri. Kepanikan yang tak bisa dijelaskan membuat hati mereka bergetar sehingga seperti hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Semuanya! Dengan tangan di belakang punggungnya, Agam muncul di peti mati perunggu dan memindai sekitar ratusan orang itu. Sudut mulutnya sedikit terangkat. 15 fragmen jejak patuna muncul dalam lingkaran dan melepaskan cahaya yang memenuhi seluruh ruang. Pada saat yang sama, bayangan leluhur naga bercakar 5 sebesar ratusan meter muncul di belakang Agam. Itu berasal dari penindasan dalam garis keturunannya dan langsung menyelimuti semua orang. Palagan ibu kota kekaisaran dan pasukan naga api menjadi pucat pasi dan gemetar tak terkendali. Fatur yang tidak berkenan sebelumnya, bahkan terengah-engah saat ini. Dia terengah-engah seperti ikan mas yang kekurangan oksigen. Sangat kuat. Itu benar-benar penekanan berkualitas.